selamat datang di podcast Bicara Aksa. Aku di sini bakalan nemenin kalian selama 20 menit ke depan. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan, nama aku Nida Fauzia. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada podcast kali ini aku nggak sendirian nih, tapi aku ditemenin sama dua teman-teman aku dari Ilmu Komunikasi juga. Yang pertama ada Naila Nur Ashifa, yang kedua ada Nur Ahia Fadilah. Di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang mampukah generasi Z menjadi PR yang profesional. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan kita hari ini nih, boleh deh kalian cerita dulu tentang latar belakang jurusan yang kalian ambil. Hai semuanya, aku Naila Nur Ashifa. Aku Nur Ahia Fadilah. Kita mahasiswi semester 5 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di Ilmu Komunikasi sendiri, kita berdua sama-sama ambil peminatan humas atau Public Relation. Oke, makasih buat Naila dan Nahya yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam sesi pembahasan podcast kita hari ini. Sebagai seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi yang sama-sama kalian ini mengambil peminatan di dunia PR. Boleh nggak sih kalian jelasin apa sih PR itu? Mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu tugas-tugas seorang PR itu seperti apa. Nah, kalau ditanya apa itu PR ya? Kalau dari aku sendiri, PR itu manajemen dari berbagai hubungan antara suatu lembaga dengan publiknya. Nah, kalau menurut aku sih, humas itu merupakan suatu metode komunikasi yang mempunyai tugas untuk menciptakan dan memelihara suatu pengertian publik atau aspirasi dari publik yang lebih baik. Sehingga dengan hal tersebut memperoleh kepercayaan dari publik. Dan dikutip dari seorang ahli gitu ya, menurut Ruslan di tahun 2005 dalam penelitiannya, dikatakan bahwa peranan utama seorang PR itu merupakan sebagai komunikator atau penghubung antara perusahaan dengan publiknya, dan juga membina relationship atau hubungan, yakni berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Lalu public relation ini tuh dalam makna sederhananya merupakan hubungan tatap muka di antara kelompok-kelompok dalam suatu tatanan masyarakat, di mana hubungan ini tuh terjadi di antara kelompok dan juga para anggotanya, di antara organisasi, juga pihak-pihak yang terkait, antara pemerintah dengan para pemilih, juga antara perusahaan dengan para pemegang saham, dan di antara organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, secara lebih khusus tuh menurut para profesional gitu ya, di bidang public relation sendiri merupakan suatu manajemen dari berbagai hubungan antara suatu lembaga dengan publiknya, di mana public relation saat ini gitu ya bukan lagi sekadar gambaran tentang berbagai jenis hubungan yang ada gitu, namun juga merupakan suatu aktivitas praktek memanage dan juga bekerja dengan legitimasi, yaitu penerimaan atau seberapa jauh masyarakat itu mau menerima dan mengakui kewenangan, juga keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat, terutama PR sendiri. Dan juga PR itu mampu meningkatkan atau memperbaiki hubungan-hubungan tersebut. Dan hasil dari kegiatan PR atau humas sendiri atau produk dari humas ini sendiri itu disebut dengan image atau citra, di mana sebuah citra organisasi ini tuh sangat penting dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, terutama dalam rangka mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dan secara sederhana gitu ya, image itu merupakan gambaran dari suatu masyarakat atau organisasi terhadap organisasinya itu sendiri. Nah, menurut kamus IPR, yakni Institute of Public Relation, terbitan bulan November tahun 1978, disebutkan ya bahwa praktik humas atau public relation ini merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan juga berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayak. Dan definisi dari kamus ini juga persis gitu ya, sama dengan
definisi yang dikeluarkan oleh Public Relations Institute Australia dalam penelitian McNamara tahun 1990. Selain itu, menurut Frank Jeffkins juga dalam bukunya Public Relation, humas itu merupakan suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, di antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dan ini ya, secara umum public relation itu merupakan proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan juga bisa menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan tujuan itu menanamkan keinginan yang baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, menumbuhkan citra yang baik dalam suatu perusahaan. Kalau dalam suatu jurnal penelitian gitu ya, PR sendiri itu bukan merupakan sesuatu hal yang baru, tapi PR sendiri itu sudah mulai berkembang selama Perang Dunia Kedua di era tahun 1930-an dan juga di tahun 1940-an. Dan sebagai sesuatu bidang yang dibutuhkan dalam dunia bisnis saat ini gitu ya, PR ini semakin meningkat pesat, terutama PR sendiri itu menawarkan efisiensi dan alternatif yang terpercaya gitu dalam mendukung dan juga memperkaya aspek-aspek promosi, terutama dalam upaya membentuk suatu citra perusahaan yang baik bagi perusahaan atau organisasi. Dalam penelitian menurut Scott and Capley, Allen High Center, dan Glenn M. Broom di tahun 2000, public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan juga prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Tujuan dari hubungan masyarakat atau humas oleh perusahaan sendiri itu sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan suatu sudut pandang tertentu tentang hal itu. Lalu seorang PR itu mempunyai tugas utama gitu dalam membangun citra perusahaan atau lembaga juga organisasi dan juga mempertahankan sebuah citra yang sudah terbentuk. Dan ini gak mudah gitu ya. Melihat seorang public relation itu membutuhkan suatu keterampilan dan keahlian khusus seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan-kemampuan yang profesional lainnya. Dan juga ada sebuah penelitian setelah dikaji kurang lebih dari 472 definisi public relation, Dr. Rex Harlow dalam bukunya yang berjudul Model for Public Relation Education for Professional Practice yang diterbitkan oleh International Public Relation Association menyatakan bahwa definisi public relation ini merupakan fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan juga kerjasama yang melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan dan permasalahan, juga membantu manajemen dalam menghadapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, dan juga bertindak sebagai suatu sistem peringatan dini gitu. Dan dalam perkembangannya, PR atau disebut dengan humas, hubungan masyarakat, sejatinya itu merupakan salah satu fungsi manajemen karena di dalam berbagai kegiatannya seorang PR itu perlu melakukan berbagai pekerjaan manajemen yang dimulai dari perencanaan, penyusunan program-program, pelaksanaan program, penguasaan, evaluasi program atau analisis program, melakukan umpan balik, dan melakukan perencanaan baru di dalam perusahaan. Dan begitulah siklus pekerjaan seorang public relation dalam melaksanakan kegiatannya gitu.
Dan PR ini sendiri bisa menjadi seorang pemimpin sekaligus gitu ya. Baik pemimpin dalam arti sesungguhnya secara organisasional maupun pemimpin secara kondisional. Artinya dalam situasi tertentu dibutuhkan kecepatan berpikir gitu ya seorang PR. Dan seorang PR ini tuh harus bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dan pemimpin di sini juga berarti memimpin tim yang timnya itu sendiri terdiri dari berbagai orang humas dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kita udah dengar ya teman-teman dari Ahya kayak gimana. Nah, kalau menurut aku, public relation juga bisa semakin kuat berkembang dan punya peran yang signifikan yang membentuk, mewujudkan, dan menjaga citra organisasi. Nah, peran public relation sendiri bagi suatu organisasi atau perusahaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang punya kapasitas unggul di bidang public relation yang nggak cuma dari segi penampilan, tapi juga harus komunikatif. Nah, public relations sendiri berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan organisasi dengan publiknya dalam membangun serta membentuk citra yang baik bagi organisasi di depan publik. Nah, peran praktisi public relations selain untuk menjaga citra organisasi juga harus dapat mengetahui dan memahami opini publik yang berkembang dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi organisasi. Menurut Ruslan, beliau menguraikan ada 3 opini publik yang perlu diperhatikan oleh pihak public relation, yaitu yang pertama ada yang mendukung, yang kedua ada yang menentang, yang ketiga ada yang tidak peduli. Nah, berdasarkan hal itu, ketiga opini publik ini utamanya yang menentang dan tidak peduli, termasuk adalah yang selalu memberikan feedback negatif. Tapi, semua hal ini juga sebenarnya tentu saja harus ditangani dengan perencanaan strategi komunikasi efektif yang harus dimiliki bagi setiap orang yang menggeluti profesi seorang public relation. Ada pengertian lain nih teman-teman tentang PR menurut menurut ahli, itu Ningsom dan Haynes, yang mendefinisikan bahwa public relations sebagai seni dan ilmu menganalisis tren, memprediksi konsekuensinya, menasihati pemimpin organisasi atau perusahaan, dan menerapkan program tindakan yang direncanakan untuk kepentingan organisasi dan publik. Yang lebih lanjutnya yaitu PR adalah merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan juga melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengakuan publik. Seperti yang dijelaskan oleh saya ya teman-teman di sebelumnya, bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa PR itu memiliki keterkaitan erat dengan publiknya. Yang senada dengan hal tersebut, Public Relations Society of America menyatakan bahwa PR ini merupakan proses strategis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Lalu, pengelola PR memiliki peran strategis dan merupakan proses dalam mempengaruhi opini publik, maka dalam pelaksanaannya seorang praktisi PR harus memperhatikan sejumlah komponen yang terdiri dari riset, perencanaan, komunikasi, hingga evaluasi. Ngomong-ngomong soal PR nih ya, menurut kalian, seorang PR yang seperti apa sih yang dapat dikategorikan sebagai seorang PR yang profesional? Nah, untuk kategori PR profesional sendiri, yang pertama yaitu ada mengelola citra dan reputasi publik. Tentunya sebagai PR profesional harus banget nih buat ngejaga reputasi dan
ngelola citra perusahaan yang ditempatin. Terus harus bisa untuk membina relasi dengan perusahaan lain, dengan awak media, ataupun dengan PR lainnya. Lalu, PR yang profesional juga harus mampu menciptakan jalur-jalur komunikasi eksternal. Yang artinya, PR itu harus dikenal oleh publik sekaligus dipercaya sebagai sumber informasi yang handal. Dan PR profesional juga harus dan mampu mendukung pihak manajemen agar mereka bisa dan siap menghadapi wawancara, memberikan pidato, atau sambutan resmi serta tampil di muka publik. Yang selanjutnya, PR yang profesional juga harus mampu dan mau untuk berkomunikasi serta selalu siap tampil di depan umum, karena PR lah yang akan membantu menyediakan berbagai macam informasi, bahan, atau segala macam masukan yang sekiranya amat diperlukan. PR juga mengatur segala sesuatu sebelum pimpinan organisasi atau perusahaan benar-benar tampil dalam suatu resepsi umum, tatap muka, dengan kalangan pers, atau tampil dalam acara televisi. Lalu, PR dan pihak manajemen juga harus berhubungan baik, karena pihak manajemen juga harus bersedia mempercayakan dan menyerahkan informasi-informasi penting berkenaan dengan perusahaan secara langsung kepada PR, yang dimana pihak manajemen harus bersedia menerima dan berhubungan dengan public relations setiap saat. PR yang profesional juga harus mampu mendukung pihak manajemen agar mereka bisa dan siap menghadapi wawancara, memberikan pidato, atau sambutan resmi serta tampil di muka publik. Lalu, PR yang profesional juga harus mampu dan mau untuk berkomunikasi serta selalu siap tampil di depan umum, karena PR lah yang akan membantu menyediakan berbagai macam informasi, bahan, atau segala macam masukan yang sekiranya amat diperlukan. PR juga mengatur segala sesuatu sebelum pimpinan organisasi atau perusahaan untuk benar-benar tampil dalam suatu resepsi umum, tatap muka dengan kalangan pers, atau dalam acara televisi. Selanjutnya, pihak PR dan pihak manajemen juga harus berhubungan baik. Kenapa? Karena pihak manajemen harus bersedia mempercayakan dan menyerahkan informasi-informasi penting berkenaan dengan perusahaan secara langsung pada PR, yang dimana pihak manajemen harus bersedia menerima dan berhubungan dengan PR setiap saat. Dan untuk menjadi seorang PR profesional gitu ya, seorang humas sendiri tuh perlu memiliki suatu etika profesi gitu, di mana seorang humas atau PR itu mampu untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Dan juga seorang PR itu tuh memiliki peraturan atau norma yang digunakan gitu sebagai acuan dalam berperilaku gitu, berkaitan dengan suatu tindakan yang baik gitu dalam menjalankan kegiatan sebagai seorang PR gitu, untuk memperoleh pengertian, keuntungan, kepercayaan, dan juga penghargaan dalam suatu publik. Dan untuk menjalankan peran sebagai humas profesional atau PR profesional itu, menurut Hansen dalam penelitiannya, kita tuh perlu untuk memiliki tidaknya 5 bahkan lebih keahlian gitu, seperti advertising copywriting, video editing atau production, juga memiliki skill mobile, lalu punya skill social content creation, lalu skill analisis, lalu memiliki skill spiritual information, programming skill, manager virtual teams, dan juga blogger outreach. Dan untuk menjadi PR profesional gitu ya, perlu untuk mempunyai kualifikasi kemampuan humas seperti kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility, yaitu merupakan landasan kesadaran utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif gitu dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas gitu ya, atau secara objektif. Dan yang kedua itu, sebagai seorang PR profesional perlu untuk memiliki kemampuan berpikir secara etis atau ethical reasoning.
yakni kemampuan berpikir dan berwawasan secara etis, juga mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusannya itu harus berdasarkan pertimbangan yang rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Dan PR juga perlu untuk berperilaku secara etis atau memiliki kemampuan ethical conduct, yakni memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama atau etiket yang baik, good moral dan good manner, yang dalam bergaul, juga memiliki hubungan yang baik gitu dengan pihak yang lain atau social contact, termasuk di dalam memperhatikan hak-hak pihak lain gitu ya, dan saling menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain. Dan yang terakhir gitu ya, Mas juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam kepemimpinan yang etis atau ethical leadership, di mana kemampuan itu untuk memimpin secara etis dan diperlukan untuk mengayomi, membimbing, dan membina pihak yang lain untuk dipimpinnya, termasuk gitu ya dalam menghargai pendapat dan kritikan dari orang lain demi tercapai tujuan dan kepentingan bersama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ngomong-ngomong soal humas nih atau public relation, tadi kita udah bahas nih soal tugas-tugas seorang PR itu seperti apa, terus ciri-ciri PR profesional itu seperti apa. Nah, kan kalau misalkan yang kita tahu sekarang nih, dunia pekerjaan sedang didominasi oleh generasi Z ya. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang dimana mereka tuh kental akan teknologi gitu. Semua yang mereka lakukan selalu bersinggungan dengan teknologi, baik itu di keseharian mereka, di pekerjaannya mereka selalu aktif di semua sosial media gitu. Nah, selain itu juga generasi ini tuh yang bisa membawa dampak dan pengaruh yang besar dalam perubahan di suatu masyarakat. Menurut kalian, sebagai seorang calon PR dan juga yang termasuk dalam generasi ini sendiri, bisa nggak sih kalau misalkan generasi ini tuh menjadi seorang PR yang profesional? Oke, makasih Nida atas pertanyaannya ya. Kalau menurut aku sendiri, generasi Z bisa jadi PR profesional? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya selagi mereka ada kemauan dan keinginan untuk jadi PR yang profesional, pasti bisa. Terus kalau mereka juga ada usaha dan gigih juga untuk jadi PR, kayak mereka tuh nggak gampang nyerah dan kuat gitu mental dan secara fisik ya, pasti bisa untuk jadi PR yang profesional. Kalau menurut aku bisa, karena generasi milenial atau generasi Z atau Gen Z ini tuh hidup di zaman modern dan serba canggih, di mana teknologi dan informasi itu semakin berkembang pesat, sehingga seorang generasi milenial gitu seharusnya mampu gitu untuk bisa belajar sebagai PR profesional, dan bukan hanya sekedar belajar gitu ya, tapi mampu untuk menjadi seorang PR profesional dengan dilatih dan juga dengan diasah skillnya agar bisa menjadi PR profesional di dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini gitu ya, publik terutama generasi Z atau Gen Z ini tentunya dituntut untuk semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan menyeleksi berbagai bentuk informasi yang diterima, sehingga dapat memilah nih mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan kini gitu ya, segala bentuk aspirasi atau tanggapan atas berbagai isu yang beredar pun
dapat ditangani dengan cepat melalui media sosial dan juga nggak kenal batas gitu antara ruang dan waktu. Dan hal inilah gitu yang perlu dicermati oleh suatu organisasi yang hidup di tengah masyarakat atau publik untuk selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik di masyarakat agar terhindar dari suatu isu atau berita yang merugikan perusahaan itu sendiri. Dan tentunya generasi milenial perlu untuk belajar menjaga hubungan dengan publik gitu ya, apalagi saat menjadi PR profesional dalam suatu organisasi. Maka suatu organisasi itu tuh harus dapat menarik perhatian atau dukungan agar menunjang kelancaran dan juga jalannya suatu organisasi di tengah publik. Dan itulah merupakan tugas humas atau PR itu sendiri. Dan ya, untuk tetap menjaga pengertian yang baik antara publik dan organisasi, perlu untuk diperlukannya seorang PR profesional, terutama di kalangan generasi milenial sekarang gitu, sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan publiknya. Nah, setelah berdiskusi dengan Naila dan Ahya, kita dapat menyimpulkan nih kalau misalkan ternyata generasi Z ini sangat bisa dan memungkinkan untuk menjadi seorang PR yang profesional. Karena dengan latar belakang mereka yang mengerti akan dunia digital dan juga media sosial, mereka dapat membantu perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan publiknya. Karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa tugas utama dari seorang public relation selain membangun dan menjaga citra perusahaan, mereka juga merupakan sebuah jembatan penghubung antara perusahaan dan juga publiknya. Sebelum aku tutup sesi diskusi kita hari ini, aku mau nambahin nih sedikit soal PR juga. Kita sebagai calon PR, tentu saja kita harus memiliki jiwa yang personable, di mana seorang PR ini harus memiliki daya tarik yang dapat memikat publik, sehingga ketika seorang PR ingin menyampaikan opininya, masyarakat dapat menerimanya dengan baik dan memberikan kesan yang baik pula. Sehingga ketika kita akan menyampaikan opini-opini kita ke depannya, mereka akan lebih mudah percaya kepada kita. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara diskusi kita hari ini. Sebelumnya aku ucapin makasih buat Naila dan juga Ahya yang udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing bareng aku nih di podcast Bicara Aksa. Aku juga mau ngucapin makasih buat kalian yang udah dengerin podcast aku hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Bicara Aksa selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.